Selamat pagi, selamat hari Minggu. Marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan bangkit berdiri. Kita menyanyikan NKB 3 ayat 1 dan 3. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Silakan duduk, saudara. Saudara jemaat sekalian yang kami kasih dalam Kristus, hari ini adalah akhir bulan Januari. Dan umat Kristen juga merayakan Minggu Epifani, yaitu Allah menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Mungkin kita masih ingat saat menutup tahun 2020, apa yang menjadi pemikiran kita, terlebih di situasi sampai hari ini, belum menunjukkan pemulihan yang sangat besar. Tapi justru Indonesia mengalami duka saat memasuki awal tahun 2021. Apa yang bisa kita renungkan untuk 1 bulan yang sudah kita jalani? Adakah kita menyadari Allah turut bekerja dan terus menyatakan kuasa-Nya atas hidup manusia? Seiring dengan itu, Allah terus menyatakan kasih-Nya pada manusia. Dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih dan kuasa-Nya tetap dan tersedia untuk kita. Sebagai seorang percaya, untuk merasa takjub atas kuasa dan kasih-Nya, perlu diteruskan dengan menjalani hidup yang sama dengan meneruskan kehadiran dan kasih-Nya dalam diri kita. Mata berharga sekali.
besar, untuk dosaku digoda, tapi akhirnya menang. Mari tuturkan derita dan sengsaranya pedih, untuk manusia yang hilang ia bisa beri. Mari tuturkan kembali kisah yang indah berat, bahkan berlaga sekali Yesus pahlawan besar. Saudara sekalian, marilah kita bersama mengaku dosa dengan nyanyian Kasihanilah Aku yang Lemah. Saudara sekalian, saya beritakan berita anugerah pengampunan dosa dari Yohanes 10, ayat 10 dan ayat 11. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita bersama berdoa untuk menyiapkan diri dalam pemberitaan firman pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh memasuki tahun yang baru, dan kini juga bulan Januari hampir kami lewati. Ini semua terjadi bukan karena kekuatan dan kepandaian kami memelihara kehidupan, tetapi terlebih karena anugerah Tuhan sendiri. Ya Tuhan, kami mau mensyukuri segala berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Juga saat ini, kalau Tuhan perkenankan untuk kami bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, itu semua juga anugerah Tuhan. Kami sambut dengan penuh syukur. Pimpinlah kami semuanya, sehingga firman yang kami baca dan kami renungkan boleh menjadi firman yang hidup bagi kami semua, mengubah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Kitab Ulangan pasal 18 mulai ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb, pada hari perkumpulan, dengan berkata, "Tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati." Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, "Apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungan jawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu. Besar segala perbuatanmu ya Tuhan, layak selalu diselidiki umatmu. Agung semarak pekerjaanmu oh Tuhan, dan keadilanmu tetap selamanya. Karya ajaibnya dijadikan peringatan, sungguh pengasih dan penyayang Tuhan itu. Dilimpahkannya rezeki bagi umatnya, karena Dia ingat perjanjian kekalnya. Dia tunjukkan kuasa kepada umatnya,
perjanjiannya tetap untuk selamanya. Takut kepada Tuhan Allah dari hikmat, berakal budilah yang melakukannya. Haleluya, Tuhan bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang-orang di tengah jemaatmu. Surat 1 Korintus pasal 8 mulai ayat yang pertama. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu, tidak ada berhala di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah, supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan, sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuan. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bacaan Injil diambilkan dari Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Markus 1 ayat 21 sampai dengan 28, yaitu mengenai Yesus yang berkuasa saat mengajar dan mengusir setan. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Yesus di dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab yang mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa,
tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu, engkau yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah, memelihara serta melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita adalah takjub pada kuasa Allah. Takjub itu maksudnya terpesona, ya, heran pada kuasa Allah. Dalam bacaan Injil kita ada dua kata takjub, yaitu ayat 22 dan ayat 27. Kita akan fokuskan bagaimana takjub di sana dan apa maknanya bagi kita. Saudara sekalian, ayat 22 mengatakan mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab yang mengajar mereka sebagai orang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Jadi Tuhan Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat kalau mengajar. Lalu apa bedanya? Ahli Taurat mengajar dan Tuhan Yesus mengajar. Kalau ahli Taurat mengajar, tentu mengajarkan hukum Taurat. Ya. Mengajar hukum Taurat, dan mereka ahli Taurat ini apal dan tahu. Tetapi hukum itu cenderung dipakai untuk menghantam orang lain, untuk mencari kesalahan orang lain. Dan ahli-ahli Taurat cenderung kehidupannya tidak sesuai dengan yang diajarkan. Mereka hanya mengajarkan saja dari kepandaiannya, dan mungkin juga untuk menyalahkan orang lain. Tapi sementara kehidupannya nggak sesuai. Ini berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar firman Tuhan dari kuasa atau otoritas dari dirinya sendiri. Karena Yesus adalah Allah. Dan kuasa Yesus dalam mengajar ini tujuannya adalah untuk mengubah kehidupan manusia. Bukan supaya orang, katakanlah, untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Tapi supaya kehidupan manusia bisa menjadi baik. Dan apa intinya isi pengajaran Tuhan Yesus yang berkuasa mengubah kehidupan manusia itu? Kalau kita bandingkan dengan ayat sebelumnya, yaitu waktu Tuhan Yesus tampil pertama di Galilea, Tuhan Yesus mengajarkan soal kerajaan Allah. Dan rupanya itu juga yang diajarkan di bait Allah waktu itu, di rumah ibadah di Kapernaum, bahwa Yesus mengajar mengenai bait Allah, kedatangan kerajaan Allah. Mengenai kerajaan Allah, apa itu kerajaan Allah? Kalau kita membaca kamus Alkitab, saudara sekalian, coba kita bandingkan. Di dalam kamus Alkitab ada rumusan mengenai kerajaan Allah, saya akan bacakan. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah sebagai raja yang hendak dilaksanakan di surga maupun di bumi. Dengan kedatangan Yesus Kristus, kerajaan Allah sudah dekat. Bahkan berada di antara kamu. Ya. Dan sekalian itulah kerajaan Allah, di mana kedatangan Tuhan Yesus merupakan perwujudan kedatangan kerajaan Allah. Dulu Allah itu dibayangkan jauh sekali tak terhampiri oleh manusia, begitu nggak bisa dijangkau oleh manusia. Tetapi Allah menjadi manusia dalam diri Yesus yang bersama-sama dengan orang berdosa yang begitu dekat. Kedatangan Tuhan Yesus adalah juga perwujudan kedatangan Allah sebagai raja yang memerintah, yang berkuasa memerintah dan mengatur kehidupan manusia. Supaya kehidupan manusia menjadi baik. Itulah kerajaan Allah yang datang, pemerintahan Allah yang mengatur hidup manusia. Itulah kuasa, otoritas Tuhan Yesus
untuk mengatur kehidupan manusia, karena Yesus adalah Allah sendiri. Dengan pengajaran Tuhan Yesus mengenai kerajaan Allah, Allah datang sebagai raja, ingin mengubah dan mengatur kehidupan manusia ini, maka manusia diminta untuk meresponnya. Ada perubahan dalam kehidupan mereka. Dari hidup yang dulunya dikuasai dosa, sekarang menjadi hidup dikuasai Allah dan Roh Kudus. Dari hidup yang dulunya untuk kepentingan diri sendiri, sekarang hidup untuk Allah dan untuk sesama. Dari hidup yang dulu hanya memikirkan materi saja, sekarang memikirkan soal-soal Allah, yaitu kerajaan Allah. Jadi intinya saudara sekalian, dengan kedatangan Tuhan Yesus, maka pemerintahan Allah sebagai raja yang mengatur kehidupan manusia sudah terwujud, dan manusia diminta untuk taat pada nilai-nilai peraturan kehendak Tuhan Allah itu, sehingga hidupnya mengalami perubahan. Saudara sekalian, mungkin saudara pernah mendengar ya, atau mungkin melihat kesaksian kehidupan seseorang, ya, kesaksian mengenai perubahan hidup dari seseorang. Dulu mungkin orang ini suka main judi, ya, suka mabuk-mabukan, suka nyeleweng, pokoknya hidupnya nggak karuan. Tetapi setelah percaya kepada Tuhan, mendengarkan firman, oh berubah, ya, berubah total, jadi hidupnya baik, melayani Tuhan dan seterusnya. Oh, kita bisa takjub, ya, kita bisa, wah luar biasa, puji Tuhan, karena kuasa Tuhan mengubah kehidupan orang itu. Lalu pertanyaannya, bagi kita sendiri bagaimana? Dengan kehidupan kita sendiri, apakah juga mengalami perubahan? Saudara sekalian, menjadi orang Kristen sebenarnya adalah menjadi orang yang terus-menerus diperbaharui. Kalau kita membaca Kolose, ya, Kolose pasal 3, di sana manusia baru harus terus-menerus diperbaharui. Jadi menjadi orang Kristen tidak sekali jadi beres, oh sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Enggak, ternyata itu terus berproses, ya, terus diperbaharui, yang menjadi manusia baru, diperbaharui, hidup semakin sesuai dengan kehendak Tuhan, terus berproses terus-menerus. Inilah yang mungkin juga perlu kita renungkan sekarang ini, saudara sekalian. Bagaimana kita saat diperhadapkan pada firman Tuhan, atau pengajaran Tuhan, apakah ada perubahan dalam kehidupan kita? Apakah kita bisa meresponnya? Allah mengatur hidup kita semua, agar hidup kita semua menjadi baik. Dan kita jangan merasa, oh sudah beres menjadi orang Kristen lama, otomatis sesuai. Oh, belum tentu. Maka dibutuhkan kita selalu evaluasi diri. Bagaimana kuasa Allah yang mengubah hidup kita juga benar-benar terwujud dan orang lain bisa merasakan. Itulah ketakjuban yang pertama, saudara sekalian. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sebagai perwujudan kedatangan kerajaan Allah yang mengatur kehidupan kita semua. Dan pengaturan itu yang mengubah hidup kita menjadi baik sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Lalu takjub yang kedua ada pada ayat 27. Kita lihat ayat 27. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru, ia berkata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya, dan mereka taat kepadanya. Ya, itu ketakjuban yang kedua dalam ayat 27, yaitu setelah Tuhan Yesus mengusir roh jahat. Melalui pengusiran roh jahat inilah Tuhan Yesus mengatakan, kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hendaklah hidupmu dituntun oleh nilai-nilai kerajaan Allah, bukan dituntun lagi oleh kuasa-kuasa jahat atau kuasa si iblis. Hendaklah kuasa Roh Kudus yang mengatur hidupmu, bukan kuasa jahat yang mengatur hidup. Karena kuasa jahat atau roh jahat itu selalu ingin merusak kehidupan manusia, ingin merusak relasi hubungan manusia dengan Allah. Kalau kita tadi membaca bacaan pertama Ulangan 18, saya berikan contoh bagaimana roh jahat juga memanipulasi, menyelewengkan firman Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Memang itulah saudara-saudara kerjanya roh jahat, ya. Memutarbalikkan fakta, merusak kehidupan manusia, memujuk manusia untuk melawan Tuhan, merusak relasi manusia dengan Allah. Tapi Tuhan Yesus mau mengatakan, jangan takut untuk melawannya. Karena kuasa Allah lebih besar daripada kuasa roh jahat.
takutlah kepada Allah, bukan takut kepada roh jahat. Saudara sekalian, waktu roh jahat berhadapan dengan Tuhan Yesus dalam cerita tadi dikatakan, ternyata roh jahat itu takut sebetulnya. Ya. Bahkan juga dikatakan roh jahat itu tahu siapa itu Tuhan Yesus. Ini menarik. Ya. Waktu roh jahat berhadapan dengan Tuhan Yesus, orang yang dirasuki roh jahat mengatakan, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Jadi mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Dikatakan dari Nazaret, bahkan juga dikatakan yang kudus dari Allah. Saudara-saudara, ini menarik sekali. Ya. Justru karena roh jahat tahu dan mengenal siapa Yesus itulah, maka roh jahat ini takut karena menyadari diri mereka roh jahat tidak bisa apa-apa di hadapan Tuhan. Dan memang benar, Tuhan Yesus selalu menghardiknya, diam dan keluarlah daripadanya. Lalu roh jahat itu menguncang-uncangkan orang itu lalu keluar. Saudara-saudara, kekalahan roh jahat katakanlah demikian berkaitan dengan yang pertama, yaitu pengajaran mengenai kerajaan Allah. Kedatangan kerajaan Allah yang mengatur kehidupan manusia, Allah sebagai raja, tidak akan bisa dikalahkan oleh kuasa apapun juga. Masuk kuasa jahat, kuasa setan, iblis, dan seterusnya. Mereka akan dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, sebagai orang percaya, kita sebagai warga kerajaan Allah, kita juga diminta untuk merespon ya, pengajaran mengenai kerajaan Allah, hidup dalam nilai-nilai norma-norma kerajaan Allah, kebaikan, kebenaran, cinta kasih natural ya, yang mungkin menakutkan. Kalau menakutkan orang sudah takut dulu. Tapi sekarang ini roh jahat bisa memanifestasi berwujud banyak hal. Yang intinya adalah ingin mengajak kehidupan manusia melawan Tuhan, melawan nilai-nilai kerajaan Allah yang akhirnya merusak kehidupan manusia. Roh jahat pada masa kini bisa berwujud bisikan-bisikan, ya, bujukan-bujukan untuk melawan Tuhan, untuk melakukan kejahatan, untuk melupakan Tuhan. Misalnya untuk melakukan penipuan, ya. Zaman sekarang susah pakai pandemi. Lalu ada kesempatan untuk membuat penipuan atau penyelewengan misalnya melalui teknologi informasi. Oh, ini ada celah di sana, ya. IT ada celah di sana. Kalau dipakai nggak apa-apa, nggak ada orang tahu. Terjadilah manipulasi penipuan. Bujukan-bujukan untuk melakukan korupsi. Nggak apa-apa, yang lain juga melakukan, wajar saja lah zaman sekarang. Kalau nggak ikut-ikutan juga nggak bisa. Mulailah terbujuk. Ya. Lalu juga dalam rumah tangga bisa saja terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Dianggap itu sebagai hal yang biasa. Mungkin juga bujukan-bujukan dalam situasi yang sulit, tertekan dan mungkin stres, ada ajakan untuk minum narkoba, ya, pakai narkoba, lama-lama menjual karena untungnya besar dan segala macam ini bujukan-bujukan. Oh, saudara-saudara, ada banyak hal bagaimana si jahat ini membujuk kita semuanya. Saat saya merenungkan ini, saya ingat kata Paulus di dalam surat Galatia, yaitu bujukan si jahat dalam perbuatan daging, ya. Di sana dikatakan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Yang menarik dikatakan sudah banyak itu contohnya. Dikatakan dan sebagainya, berarti masih banyak yang lain lagi. Saudara-saudara sekalian, kita perlu waspada. Kalau ada bujukan-bujukan, bisikan-bisikan untuk kita melakukan hal yang nggak benar, hati-hatilah. Tetapi saya kira yang juga perlu kita lebih waspadai lagi adalah bila roh jahat itu sudah menguasai hidup kita dan kita tidak menyadarinya, inilah yang lebih berbahaya. Sudah menguasai diri kita tapi kita tidak menyadarinya. Contoh tadi misalnya melakukan penipuan, penyelewengan, oh itu biasa saja, ya, nggak ada rasa bersalah, berkata-kata kasar, ya, yang tanpa sadari menyakitkan orang lain, menyakitkan suami, istri, anak, orang tua,
Tapi dikatakan ini sudah karakter saya, memang gini nggak bisa berubah. Ya, jangan-jangan itu sudah jadi kita dikuasai ya, bukan dikuasai Roh Kudus lagi. Kita cenderung hanya memikirkan diri sendiri, nggak peduli dengan orang lain, nggak peduli dengan suami, istri, anak, orang tua, teman, nggak peduli dengan perasaan mereka, yang penting semuanya begini. Sudah biasa, inilah memang sifat saya. Saudara sekalian, manusia baru adalah manusia yang terus-menerus diperbaharui. Kita jangan merasa sudah jadi dan beres. Hati-hatilah dan waspadalah. Jangan-jangan si jahat sudah menguasai diri kita dan hidup kita tanpa kita sadari. Kita mesti selalu introspeksi diri, saudara sekalian. Karena namanya roh jahat. Ya. Si jahat itu, ya kerjaannya selalu mengusik terus. Kalau suatu saat kalah, mencari lagi waktu yang baik, kelemahan kita. Itu kan yang dikatakan di dalam Injil Lukas. Setelah Tuhan Yesus digoda di padang gurun dan Tuhan Yesus menang, si jahat pergi, tetapi dia tidak mau kalah. Ya, ayat ini menarik sekali bagi saya khususnya. Ini sungguh-sungguh menjadi perhatian kita ya. Setelah Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, lalu dikatakan demikian, ayat Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, yang mencobai dan gagal, Tuhan Yesus menang. Ia mundur, roh jahat ini iblis mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ini menarik. Dia sementara mundur, oke lah, sementara ini kalah, tapi bukan diam. Ya. Menunggu waktu yang baik seperti singa yang menunggu untuk menerkam mangsanya. Jadi kita memang perlu selalu ekstra waspada, saudara sekalian. Kita suatu saat, kuat, tapi bukan berarti aman beres. Si iblis selalu menunggu seperti singa mencari-cari kelengahan dan kelemahan kita. Pada saat kita lengah dan lemah itulah kita bisa terjatuh di sana. Maka saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, warga kerajaan Allah, hayatilah terus status diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita yang menyembah kepada Allah sebagai Raja yang mesti harus kita ikuti. Dan Allah sebagai Raja yang mengatur hidup kita adalah supaya hidup kita baik semuanya. Kalau hidup kita menjadi nggak baik, jangan-jangan bukan Allah yang mengatur kita. Jadi intinya adalah bagaimana dalam hidup kita ini terus bertumbuh. Ya, seperti tema tahunan kita dikatakan berakar, bertumbuh, berbuah. Artinya kita berakar kuat di dalam Tuhan. Iman dan pengenalan persekutuan yang erat di sana. Maka itu akan mengubah hidup kita. Tetapi kalau akar ini tidak kuat, kita akan gampang jatuh. Jadi intinya saudara sekalian, marilah kita taat pada Allah sebagai Raja yang mengatur hidup kita dan melawan si jahat. Seperti dikatakan ayat yang terkenal Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk kepada Allah dan lawanlah si jahat, maka kita akan mendapatkan kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bersatu teduh sejenak, saudara sekalian. Amin. Masa kini dan masa depan. Mari kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang dirasa di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah saudara sekalian kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau terus memimpin dan mengingatkan kami semua, agar kami tidak salah jalan, agar kami terus menyadari dan introspeksi diri, bagaimana kehidupan kami selama ini dan saat ini, apakah sudah bersesuaian dengan kehendak-Mu sebagai Raja kehidupan kami, ataukah mungkin tanpa kami sadari, hidup kami sudah mulai jauh dan melenceng dari Tuhan. Tolong agar kami selalu waspada. Si jahat selalu menggoda dan membujuk kami. Kiranya kami tidak terpengaruh. Kami tetap terus mau terikat pada Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau membimbing kami dalam kehidupan hari demi hari, dimanapun, entah di keluarga, masyarakat, tempat pekerjaan, dan gereja, dan dimanapun, agar hidup kami bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa, dalam situasi pandemi ini ada banyak hal yang berubah, ada banyak kebiasaan dan pola-pola kehidupan yang berubah yang mesti disesuaikan, yaitu pola belajar anak-anak yang mesti banyak di rumah. Orang yang bekerja juga banyak yang di rumah, apalagi juga situasi sulit seperti ini. Dan juga tidak ada banyak pertemuan-pertemuan langsung tatap muka. Tuhan, tolonglah kami semua, seluruh anggota keluarga kami, baik anak, orang tua, suami, istri, bahkan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, berikan kekuatan, hikmat, dan kemampuan dalam hidup menyesuaikan dengan situasi yang ada, adaptasi kebiasaan baru. Karena semuanya ini memang untuk melindungi diri kami dan orang lain, agar kehidupan lebih baik. Kami terus berdoa untuk pemerintah dalam usaha-usaha di dalam menangani virus corona ini. Tuhan berkati, terutama sekarang ini vaksinasi, yang targetnya seluruh masyarakat di tahun ini. Biarlah semua diatur dengan baik dan rapi, sehingga ini menjadi salah satu cara untuk mengatasinya. Masyarakat biarlah tetap mematuhi protokol kesehatan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang juga terus menyesuaikan situasi ini, termasuk gereja kami di sini GKI Acaman di Bandung. Walaupun tatap muka juga tidak dilakukan seperti dahulu lagi, ada banyak kegiatan gereja, termasuk kebaktian juga diikuti secara online. Namun demikian ya Tuhan, kami percaya walaupun tidak tatap muka secara fisik, tapi kami percaya Engkau menyatukan hati kami semua. Iman dan hati kami Kau satukan sehingga kami terus merasa sebagai satu keluarga besar GKI Arca-Manik Bandung. Dan berkati anggota-anggota dimanapun kami berada. Bila semuanya boleh terus merasa satu hati, satu keluarga. Saat ini kami berdoa dalam minggu ini khususnya 3 anggota keluarga kami, yaitu keluarga Gondowedi Ningsih, keluarga Santoso Budi Soeharto, juga keluarga Haryono Adi Wibowo. Ya Tuhan, berkatilah mereka semuanya. Dengan segala pergumulan kehidupan yang ada, kiranya mereka boleh lalui. Tuhan jaga dan lindungi dari segala macam hal yang tidak baik. Kami percaya Tuhan bersama mereka semuanya. Untuk yang sakit dan dalam proses pemulihan, ibunda dari Ibu Hanunutan, ibu dari Bapak Siswoyo, dan Bapak Agus Jatmiko, dan Saudara Bintang. Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati segala perawatan, pengobatan bagi mereka. Biarlah semuanya itu menjadi yang baik untuk pemulihan kehidupan mereka. Untuk keluarga mereka masing-masing, Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan, sehingga boleh saling menolong dan merawat satu dengan yang lain. Kami bersyukur dan berdoa untuk yang berulang tahun selama sepekan ini, yaitu Bapak Nathanael Tandian, Ibu Elis Haryanto. Ya Tuhan, kami sadar hidup adalah milik Tuhan. Dan kami kalau boleh menjalaninya sampai dengan sekarang ini adalah anugerah Tuhan. Dan Tuhan berkenan mereka yang berulang tahun untuk mensyukurinya dan memakai hidup
sebagai anugerah Tuhan ke depan ini dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, untuk musibah-musibah bencana alam, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan yang lain-lain khususnya di Indonesia. Untuk mereka yang terkena bencana ini, Tuhan kuatkan mereka menjalani musibah ini. Tuhan juga terus pelihara dan rawat mereka, karena bantuan-bantuan yang ada juga boleh tersalurkan dengan tepat. Pemerintah dan semua yang membantu biarlah juga membantu dengan baik, sehingga walaupun mereka mengalami musibah, mereka tidak merasa sendirian. Ada banyak yang menopang dan menolong mereka semuanya. Ya Tuhan, terima kasih. Saya bersyukur kepadamu atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Acemanik BCA nomor 437 959 1989 atau men-scan kode QR yang ada di Iwata, atau juga dapat dikumpulkan di kotak tersedia di kantor gereja atau GSD. Mari kita menyanyikan persembahan dari Kidung Jemaat 393. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami pada hari ini. Kami mengumpulkan persembahan kami atas wujud terima kasih kami yang Tuhan berikan kepada kami. Ajarkanlah kami juga untuk mempersembahkan tubuh kami kepada-Mu ya Tuhan. Bantulah kami dalam mengelola persembahan ini, kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan atas segala sesuatu yang telah kami alami dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita harus membawa berita dalam dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang
Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami, Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. kini dan Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.